Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja menangkap Balam. Balam ditangkap di Deli Serdang. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya belum makan siang. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Yang sama-sama kita hormati Sayyidi Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, para habaib, Habib Nabil Al-Gadri hafizahumullah, para habaib yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. Yang sama-sama kita hormati guru kita semua, Kiai Haji Lutfi Zawawi, Kiai Fakhruddin Al-Bantani, para kiai, para asatiz, hadirin hadirat, semua yang berhadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang membuat kita berkumpul siang ini bukan bagi-bagi sembako. Betul? Yang membuat kita berkumpul siang ini bukan kampanye, karena 2024 masih jauh. Tapi yang membuat kita berkumpul hari ini ada Ummi, ibu kita yang sudah meninggal dunia tepat setahun yang lalu. Apa pelajaran yang dapat kita ambil? Pelajaran pertama, ada orang sudah meninggal dunia tapi bisa mengumpulkan orang yang hidup. Sebaliknya ada orang hidup masih bernyawa, berjalan di atas muka bumi Allah, tapi orang hidup dibuatnya rasa mau mati. Kemana arah ceramah Ustadz ini? Jadi pelajaran pertama yang kita ingin ambil adalah majelis-majelis haul ini tetap diteruskan. Setuju? Karena kalau tidak ada majelis haul ini, saya tak bersilaturahim dengan para kiai. Saya datang, kiainya tidak datang. Kiainya datang, saya enggak datang. Sudah 2 tahun tidak ketemu dengan Sayyidil Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Sudah berapa lama tidak berjumpa dengan Sayyidi Al-Habib Nabil Al-Gadri, dengan para kiai. Dengan adanya majelis haul, maka kita bertemu dan berkumpul. Adapun orang yang membid'ahkan majelis haul, silakan saja bid'ahkan. 2 kemungkinan: kalau dia ngomong kita capek, majelis haulnya berhenti. Tapi kalau kita teruskan, dia capek, akhirnya dia yang mati. Fadzakir, ingat-ingatkanlah. Fa inna fa'ati dzikra, karena sesungguhnya mengingat-ingat itu bermanfaat. Apa maknanya? Hari ini kita bisa menyambung. Man ahabba yusatalahu fi rizqihi, siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Alhamdulillah, dengan adanya majelis haul, Al-Fakir Abdul Somad bisa bersilaturahim dengan keluarga besar Ummi Hajjah Khalilah binti Ayyub, dengan keluarga besar anak cucu menantu kerabat dari guru kita semua almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Mudah-mudahan keluarga ini dijaga Allah dalam iman dan Islam. Yang masih hidup dipanjangkan umurnya, diberkahi rezekinya, anak cucu menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, menjadi para penghafal Quran, mujahid fi sabilillah. Ketika kita doakan beliau, maka Allah kirimkan malaikat. Apa kata malaikat? Amin, kabulkan doa orang ini. Walaka misluh, kau dapat sama seperti yang kau doakan. Ini majlis barokah. Anak-anak muda yang ibunya masih hidup, kalian pulang, belikan makanan yang dia suka, belikan pakaian yang dia gemar, cium tangannya,
Kalau kau buat orang tuamu seperti raja, maka rezekimu pun akan seperti rezeki raja-raja. Bukan hadis Nabi, dapat saya di grup WhatsApp. Tapi saya sendiri membuktikannya. Siapalah Abdul Somad? Bakti saya tak seberapa karena doa orang tua. Ridallah fi ridal walidain wa sukhutullah fi sukhutil walidain. Kalau Allah mau ridha, muliakan, ridhoi, buat kedua orang tua ridho. Hari ini apa yang kita lihat ini adalah majlis ridho orang tua. Jadi nanti kalau ada orang yang tidak setuju dengan haul, apa itu haul? Sudah meninggal, kenapa dikumpul-ngumpul lagi? Kenapa dibuat sedih-sedih lagi? Hari ini kita sedang dipersatukan dalam sebuah majlis bernama majlis haul. Hala yahulu haulan. 1 tahun lamanya kita kenang kembali, karena kalau tidak kita ingat, orang lupa dengan orang tuanya. Jangankan yang sudah meninggal, yang masih hidup pun banyak tak dikunjungi. Betul apa hoax? Yang saya sampaikan ini nyata, fakta atau fiktif? Fakta. Jadi kalau begitu, kalau ibu-ibu nanti meninggal mau dibuatkan haul? As-sukutu alamatur ridho. Diam tanda setuju. Kalau perempuan begitu, zaman dulu kalau dia mau dipinang, ditanya sama orang tua, maukah engkau menikah dengan lelaki yang datang di ruang tamu itu? Dia diam tanda setuju. Beda sama anak gadis sekarang, mau jawab iya aja atau iya banget ya. Ini poin yang pertama tentang haul. Kenapa perlu kita buat? Karena dia majlis silaturahim, karena dia majlis mahabbah, karena dia majlis mawaddah, karena dia majlis ridha. Yang tidak setuju dengan haul, ganti namanya. Tadi acara apa? Majlis bakti kepada orang tua. Oh, itu mantap. Kalau haul enggak boleh. Sama seperti orang nggak bisa makan ikan. Kamu mau makan ikan, saya pantang makan ikan, gatal-gatal. Tapi begitu ikannya di blender pakai tepung, jadi empek-empek, habis 1 piring. Sama aja. Ini adalah majlis mengingat orang tua. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berziarah ke makam kedua orang tuanya. Artinya beliau mengingat. Sahabatnya datang, ya Rasulullah, ummi matat, ibuku meninggal dunia. Kata Sa'ad bertanya kepada Nabi, ayyus sadaqatu, apa atasaddaqu anha? Kalau aku bersedekah, apakah pahalanya sampai kepada almarhumah? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah. Ayyus sadaqatu afdal, sedekah apa yang paling afdal? Kata Nabi, saqyul ma, memberi air minum. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, bahwa kita mengambil pelajaran. Tadi begitu sampai, anak-anak almarhumah membawa saya ziarah ke makam, dibimbing oleh Sayyidil Habib, dibacakan doa oleh Kiai. Saya diminta juga membacakan doa. Lama saya termenung di tepi makam tadi. Hai Abdul Somad, hari ini 2 Januari 2022, engkau ziarah ke makam orang yang dulu dicintai ketika hidupnya. Semua masyarakat hadir menghadiri tabligh akbarnya. Sekarang beliau sudah berada di tempat peristirahatan. Apakah nanti kalau kau meninggal dunia, hai Abdul Somad, akan ada orang ziarah ke makammu? Apakah masih ada yang mendoakanmu? Apakah masih ada yang mengirimkan Al-Fatihah? Hari ini saya tanya, kalau Abdul Somad meninggal, Bapak Ibu masih mau mengirimkan Al-Fatihah? Alhamdulillah. Sekarang melalui YouTube, melalui TV, kita mendengar ceramah-ceramah. Orang sudah meninggal dunia, putus semuanya. Fatihah tidak perlu dikirim, tidak perlu dibacakan talqin, tidak perlu dibacakan tahlil, sudah putus. Kita khawatir kalau anak-anak kita tidak sekolah di pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau tidak menjadi pencinta para kiai dan habaib, dia tertelan isu lalu tidak melakukan kirim doa, sedekah dan lain sebagainya, dia melupakan. Hari ini kita sedang mengingatkan anak-anak kita. Jadi ibu yang membawa anak-anaknya itu sebenarnya dia sedang mendidik. Nanti kalau aku meninggal dunia,
kau buatlah majlis. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lewat di suatu makam, dia ambil pelepah korma, fasaqahu nisfain, dia belah menjadi dua, lalu dia tusukkan ke makam. Sahabat bertanya, kenapa kau lakukan ini ya Rasulullah? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, la'allallaha an yukhaffifa azabahuma ma lam yaibasa. Semoga Allah meringankan. Kalau pelepah korma bertasbih sampai, apalagi tasbih orang beriman. Mudah-mudahan anak cucu kita nanti ziarah membacakan Al-Quran, membacakan Yasin, membacakan Al-Fatihah, membacakan tahlil, mendoakan Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Jamaah yang ramai di tabligh akbar, tidak ada satupun yang mau menemani di alam kubur. Jamaah yang ramai ini, kalau Abdul Somad meninggal, ada yang mau gantian satu malam sip-sipan. Mereka segan untuk bilang tidak, tapi dalam hatinya, lo aja kali. Tapi insya Allah mereka cinta, bukti cinta mereka mendoakan Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa'silhu bil ma'i wa thalji wal barad wa naqqihi minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Dari tanah kembali menjadi tanah, masuk ke liang lahat, ditimbun tanah, ditutup dengan batu-batu di atas, disirami bunga-bunga, disiram air, diziarahi, didoakan, kau tetap akan menghadap Allah sendirian. Walaqad ji'tumuna furada, kau akan datang menghadap Allah sendirian. Kama khalaqnakum awwala marrah, sebagaimana dulu kami ciptakan kau sendirian, maka kau pun akan datang menghadap Allah sendirian. Nanti kita semua menghadap Allah sendirian. Yang kita bawa adalah amal-amal soleh, bukan somat. Alhamdulillah Bapak Gubernur yang kita cintai hadir. Masya Allah. Tala'al badru alaina min saniyatil. Saya lanjutkan Pak Gubernur. Mudah-mudahan pentas ini tidak roboh. Karena kalau pentas ini yang roboh, yang salah Pak Anies. Apapun yang terjadi di Indonesia ini yang salah Pak Anies. Mobil salah parkir, masuk, jebol, Pak Anies juga yang salah. Saya terus terang kalau berita tentang Pak Anies tidak saya baca. Kenapa? Saya khawatir nanti handphonenya saya banting. Tapi biasa yang namanya buah itu dia dilempar orang karena harum, betul? Buah durian dilempar orang pakai batu karena dia sudah harum semerbak. Orang tahu dia akan jatuh, pasti semua dapat menikmatinya. Pilihan hidup ini cuma dua, mau jadi pohon yang tinggi anginnya kencang atau menjadi rumput diinjak orang. Sekarang saya tanya, mau jadi pohon tinggi anginnya kencang atau mau jadi rumput diinjak orang? Pak Anies ini adalah pohon yang tinggi anginnya kencang, tapi insya Allah Allah jaga beliau, insya Allah. Masya Allah, sehat Pak. Silakan. Barakallah. Poin yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah ketika kita mati nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala, yarji'usnani yatsba'ul mayyita salasun, yang mengiringi mayat ada tiga. Yang pertama, maluhu, hartanya. Mobil yang mewah mengiring, kendaraan yang megah mengiring, selimut beludru import dari luar negeri mengiring, keluarga sahabat tetap
tetangga, istri, anak, menantu, teman satu sekolah, jamaah, semuanya ikut mengiring. Tapi yarji'usnani, yang dua pulang ke rumah, anak pulang, istri pulang, mereka nangis di rumah cuma 2 hari. Hari ketiga mereka mulai ngambil remote control, nonton lucu, ketawa, terkikik-kikik. Tinggallah kita dengan amal kita. Mudah-mudahan lisan masih sempat bertasbih, amin. Mudah-mudahan tangan masih tetap mengusap kepala anak yatim, amin. Ketika jabatan ada di ujung jari, tampuk kekuasaan, pakai untuk menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Takbir. Sallu ala nabi. Sab'atun yuzilluhumullah, 7 golongan yang dapat naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh, hari itu tidak ada tempat berlindung, tidak ada tenda di padang mahsyar. Tukang tenda pun mati nggak bawa tenda. Lalu apa? Siapa? Mengapa mereka mendapatkan naungan? Yang pertama mendapatkan naungan di padang mahsyar bukan Abdul Somad, bukan alim ulama, bukan kiai. Yang pertama mendapatkan naungan adalah imamun adilun, pemimpin yang adil. Seandainya doamu cuma satu, tapi doa itu makbul, jangan minta istri solihah. Karena kalau kau minta istri solihah, tak mungkin kau berbagi dengan orang lain. Betul? Ibu, tidak mungkin kau berbagi dengan orang lain. Tapi mintalah pemimpin yang adil. Karena kalau kau dapat pemimpin yang adil, satu negeri mendapatkan keadilannya. Allahumma rzuqna imaman adila, berikanlah kami pemimpin yang adil ya Allah. La tusallit alaina bidzunubina, jangan kau hukum kami karena dosa-dosa kami. Man la yakhafuka wa la yarhamuna, orang-orang yang tak takut kepadamu dan tak sayang kepada kami. Ini semua bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami ibu rumah tangga Pak Ustaz, kami tidak pemimpin, kami bukan bupati, wali kota. Apa yang bisa kami lakukan? Ibu ajar anaknya ngaji, baca Quran, Al-Fatihah, zikir, doa, majelis haul, majelis maulid, anaknya bawa. Setuju? Ini anak diajari TikTok. Nanti ibu meninggal tidak dibisikkannya la ilaha illallah, TikTok, mati. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia akan masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulkuru mahasina mautakum, orang yang meninggal dunia sebut baik-baiknya saja. Kita hari ini mempersaksikan insyaallah keluarga almarhum almarhumah orang-orang baik, anak-anaknya juga baik-baik. Mudah-mudahan kebaikannya melimpah sampai ke alam kubur mereka. Allah jadikan kuburnya salah satu dari taman-taman surganya, jangan dijadikan kuburnya salah satu dari lubang nerakanya. Ini penting sekali, karena sekarang banyak orang berpikiran singkat. Yang penting hidup tenang, nyaman, tentram, adem, ayem. Tidak penting menginjak orang, menganiaya orang, menzolimi orang. Ingat, kau akan mati. Ismasyita, hidup sesuka hatimu. Kau mau hidup dengan cara Fir'aun, silakan. Mau hidup dengan cara Qarun, silakan. Tapi kau tetap akan diminta tanggung jawab. La tus'alunna yauma idzin 'anin. Kita akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin yang terakhir, bahwa kita ini berpisah. Saya dari majelis ini akan langsung ke airport dan pulang ke Pekanbaru. Kemarin di TV One untuk malam supaya anak-anak tidak ngebut, sakau, mabuk, nabrak tiang listrik. Jadi dibuat acaranya alternatif, dibuat acara bukan menyambut dua-dua, tapi supaya jangan orang-orang keluar rumah. Saya sampaikan, nanti malam tahun baru jangan keluar rumah, nonton TV aja insya Allah live. Tapi kan gak enak Ustadz, teman-teman ngajak keluar, jangan keluar rumah. Tapi teman-teman gak enak, ayo keluar yuk bro. Enggak, saya di rumah aja nonton. Masa di rumah, bencong aja keluar?
Mohon maaf kayak keceplosan. Akhirnya dibuat acara zikir, Indonesia bertasbih, Indonesia berzikir. Lalu kemudian ini hari terakhir, majelis terakhir, kita berpisah, tapi sesungguhnya kita tidak pernah bercerai karena kita bersama dalam doa. Doakan Ustaz Abdul Somad supaya mati husnul khotimah. Doakan Bapak Anies Baswedan supaya diberikan Allah Subhanahu wa taala amanah. Doakan supaya para habaib alim ulama matta'anallahu bituli umrihi, dipanjangkan umur, anak keluarga sakinah mawaddah warahmah, keturunan soleh dan solehah, istiqamah hingga ke jannah, mati bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidup ini jangan lupa mendoakan, minta doa, didoakan. Abdul Somad minta doa, boleh? Abdul Somad mendoakan dari jauh, dan Abdul Somad didoakan dari Jakarta oleh pemimpinnya, oleh habaibnya, oleh para kiainya, oleh para jamaahnya. Innallaha hayyun karimun. Allah maha hidup, Allah maha dermawan, Allah maha baik, Allah malu. Innallaha yastahyi. Allah malu melihat ketika ada tangan yang terangkat lalu tangan itu kembali dalam keadaan kosong. Walaupun sudah meninggal dunia, doa tetap tersampaikan untuk almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ, almarhumah Umi Hajah Khalilah binti Ayyub beserta keluarga kita yang sudah mendahului. Syai'ul lillahi walahumul Fatihah.